6. Kafir Qadariyah. Masih dalam bahasan kelompok-kelompok yang menyimpang dari af'al Allah, af'al muhtar Allah. Kafir Qadariyah terbagi 2A, yang mengiktikadkan makhluk mempunyai asar kerja dan hasil pekerjaan diperoleh kerja dengan Allah. B. Yang mengiktikadkan bahwa makhluk mempunyai hasil kerja kemampuan, namun kemampuannya merupakan pemberian dari Allah. Jadi kafir Qadariyah itu orang, kelompok yang meyakini makhluk punya hasil kerja, padahal makhluk punya hasil kerja enggak? Yang punya hasil kerja kan hanya Allah, wahdaniyat bil afal itu ya. Jadi berarti kalau orang Qadariyah ini lebih kepada keyakinannya atau pegangannya kepada apa ini berarti? Kalau Tobaiyah kemarin kepada adat, kalau Tobaiyah itu kan ya terlalu memegang kepada adat, bahwa sesuatu yang sering terjadi itu pasti punya hasil kerja. Itu Tobaiyah ya. Kalau Jabariyah kepada apa? Hakikat ya. Kalau Jabar itu terlalu hakikat ya. Apa-apa terserah Allah kan gitu ya. Akhirnya dia nggak mau usaha. Kalau Jabariyah kan gitu ya. Karena terlalu hakikat. Apa-apa itu kan semua udah menjadi ketetapan Allah. Jadinya udah ngapain makan. Karena kenyang itu, kenyang lapar kan oleh Allah, secara hakikat kan begitu ya. Nah kalau Qadariyah mah dia meyakini bahwa pekerjaan makhluk itu ada hasil. Berarti lebih ke apa dia? Syariat berarti kan ya. Jadi ke syariat dia ini Qadariyah mah. Terlalu megang syariat tapi menghilangkan hakikat gitu. Jadi Qadariyah sebaliknya dari Jabariyah berarti gitu ya. Jadi kalau kata Qadariyah kenyang karena makan, bukan dari Allah gitu. Sehat minum obat. Nah itu ya Qadariyah itu begitu. Terlalu megang syariat, menghilangkan hakikat gitu ya. 7 ahli bid'ah yang mengiktikadkan adat punya kekuatan yang dititipkan Allah, seperti obat mampu menyembuhkan, yang kemampuannya dititip dari Allah. Ini ahli bid'ah mirip-mirip kayak Tobaiyah berarti ya. Jadi meyakini adat punya kekuatan, bedanya tipis. Kalau ahli bid'ah mah keyakinannya adat punya kekuatan, tapi kekuatannya dititipi oleh Allah gitu ya. Bedanya sedikit ya sama Tobaiyah. 8. Mukmin jahil atau bodoh yang mengiktikadkan seluruh kejadian adalah buatan Allah. Hanya dalam af'al muhtar yang ada persambungan adatnya, mereka memastikan tidak ada kegagalan. Jadi kata mukmin jahil, kalau mukmin jahil mah bukan kafir ya. Bukan kafir ini mah. Dianggapnya mukmin berarti beriman, cuman bodoh gitu ya. Gimana dia anggapannya? Seluruh kejadian adalah buatan Allah. Dia yakini benar berarti kan ya. Semua kejadian adalah hasil kerja Allah, benar. Cuman masalahnya di sini, yang af'al muhtar yang ada persambungan adatnya, mereka memastikan tidak ada kegagalan adat.
Tapi yang apal muhtar yang prosesnya lewat adat itu nggak bakal ada gagal. Begitu kata dia. Pokoknya setiap yang dibakar pasti angus. Kalau yang apal muhtar ya, yang makan pasti kenyang. Padahal kemarin adat itu suka gagal gak? Suka gagal. Nah ini kesalahannya di situ doang. Tapi ini tidak membuat dia jadi kafir nggak ya? Hanya digolongkan bodoh aja. Iman mah iman tapi bodoh ya. Itu selesai pembahasan tentang 8 kelompok orang yang keluar dari atau menyimpang dari pemahaman af'al Allah yang muhtar ya. Terus itikad ahli sunnah sebagaimana diterangkan di atas, Allah mewajibkan ikhtiar kepada seluruh manusia semaksimal mungkin. Tapi bila tidak berhasil, berarti af'al muhtar menjadi af'al mubtar, karena persambungan adat mungkin gagal. Dan ingatlah, akidah ahli sunnah adalah yang terhimpit antara i'tikad yang batil, seperti dalam firman Allah surat An-Nahl bareng, wa inna lakum fil an'ami la ibratan nuskikum mimma fi butunihi mim baini parsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada di dalam perutnya berupa susu yang bersih, yang mana susu itu berada antara kotoran ya dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Maka itikad ahlu sunnah ini itikad yang selamat, yang benar ya, selain yang 8. Jangan salah, jadi ingat-ingat, pahami. 1, mewajibkan ikhtiar. Itikad ahli sunnah yang benar ini ya, bahwa kita itu wajib ikhtiar. Kemarin laha makasabat wa alaiha maktasabat. Manfaat dan madarat itu tergantung perbuatan kita, kan gitu ya kemarin ya. Berarti apa yang menimpa diri kita ya tergantung kita. Berarti dengan ayat itu kita disuruh berusaha. Atau ayat satu lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah enggak bakal ngerubah nasib kaum sebelum si kaumnya merubah sendiri. Berarti perintah kan ini ya. Perintah kita harus ikhtiar, berusaha. Dari lapar jadi kenyang enggak bakal Allah rubah. Lapar mau jadi kenyang kecuali kamu sendiri yang merubah gitu. Makan kalau pengen kenyang, berobat kalau pengen sembuh gitu ya. Jadi ahli sunnah meyakini bahwa kita wajib ikhtiar, tidak boleh berpangku tangan, diam saja menunggu keajaiban, nggak bisa. Wajib ikhtiar ya, berusaha. Punya kakak mabok mulu, wajib kita ingetin, ikhtiar kita. Ingetin, nasehatin. Punya kakak cewek keluar rumah nggak pernah pakai kerudung, wajib kita ingetin, ikhtiar kita. Punya bapak nggak mau sholat, wajib ikhtiar kita. Haram kalau kita diam.
Teman di kobong waktu ngaji tidur, wajib kita bangunin. Ikhtiar kita. Dan harus maksimal. Ikhtiar itu harus maksimal, nggak boleh setengah-setengah. Harus maksimal. Siapa yang tahu maksimal dan tidak maksimal? Diri kita ya. Diri kita ya. Ini nggak bisa didikte sama orang, nggak bisa. Diri kita. Teman tidur, waktu ngaji, waktu sholat, dibangunin sama kita sekali, nggak bangun. 2 kali nggak bangun, 3 kali nggak bangun. Pokoknya kalau belum maksimal terus aja. Kira-kira kata kita udah maksimal, udah. Kenapa harus maksimal? Karena nanti di akhirat juga Allah nanyanya begitu. Nanti kan semua amal kita dipertanggungjawabkan. Nah nanti Allah juga nanyanya begitu. Kan ada cerita ya seorang ulama besar ya, yang Nabi sudah sampaikan, ibadah rajin apa rajin, tapi tetangganya kelaparan dibiarkan, akhirnya dia masuk neraka. Nanti pertanyaannya, kalau kamu ngaji sendirian, sholat sendirian, tapi teman kamu tidur dibiarkan, nah jadi begitu nanti. Dan ditanya sama Allah, kenapa teman kamu nggak dibangunin? Nah ini yang jadi penyakit ini. Kalau kamu ngejawab, udah ya Allah, udah dibangunin. Semaksimal apa kamu ngebanguninnya? Nah ini yang repot. Ada kali 3 kali mah, ya udah. Kita nggak bisa apa-apa nanti di hadapan Allah. Tapi kalau udah maksimal mah, udah saya bangunin, ada 10 kali mah. Udah saya kepret-kepret air, udah saya gusur, udah diapain aja ya Allah, emang kagak bangun-bangun. Oh ya udah, berarti tugas kamu selesai. Aman kalau begitu. Kalau cuman bangun, tinggalin aja. Terus kamu seenaknya tahajud, seenaknya tadarus, sholat berjamaah, enak misalnya. Temen sampai kagak sholat, nggak jadi apa-apa itu ibadah kita nantinya. Malah ngegusur kita ke neraka, nauzubillah ya. Karena hidup ini nggak lepas dari hablum minallah, hablum minannas. Dua-duanya harus seimbang. Ya. Makanya di sini dibilang harus maksimal. Kalau nanti ibadah kamu salah, begitu ibadah kamu salah, ternyata kamu kurang ilmu. Begitu kurang ilmu ditanya sama Allah, emang dulu gak pernah ngaji? Pernah, ikut ngaji sama Abi, Umi ngaji. Terus kamu kenapa gak ngerti? Emang ngajinya gimana? Didengerin gak? Didengerin. Tapi ngedengerinnya ada kali 5 menit mah. Lah kok 5 menit? Kesononya saya ngelamun. Nah berarti ini gak maksimal. Bodohnya kita jadi dosa, berarti kan begitu ya. Tapi kalau udah didengerin, udah ditulis, pokoknya dari awal sampai akhir saya merhatiin, emang saya kagak bisa, kagak ngerti ya Allah, emang otak saya. Nah ini mah Allah, oh iya udah. Mudah-mudahan begitu maksudnya. Kalau maksimal mah sakit, baru berobat 2 kali udah nyerah, udah biarin aja dah. Berarti kurang maksimal. Nanti kalau ada pertanyaan kita repot. Pas didakwa sama Allahnya ya. Maka di sini katakan wajib usaha kita maksimal. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat kita nggak dosa, udah bebas gitu ya. Udah selesai gitu ya. Perhatiin. Tapi bila tidak berhasil, nah berarti ini keyakinan ahli sunnah nih ya. Kalau kamu ikhtiar, kamu usaha udah maksimal, udah top, udah mentok ya, tapi gagal. Kamu teh sakit, udah berobat kemana aja. Kamu teh bodoh, udah ngaji rajin banget, udah konsentrasi tingkat tinggi, tapi ngaji tetap nggak ngerti, berobat tetap nggak sembuh gitu misalnya.
Maka yakin ini kata ahli sunnah berarti af'al muhtar diganti jadi af'al mubtor. Nah, ke situ ya. Ini supaya kagak stres. Kalau nggak ingat ke sini nanti kamu jadi putus asa, jadi stres. Capek gua berobat kagak sembuh-sembuh, udah. Nah, ini kan jadi bahaya. Berarti nggak maksimal. Nanti di akhirat kita kena pertanggungjawaban. Nah, maka supaya maksimal ketika sesuatu itu gagal, maka yakini di hati ya. Oh, berarti af'al muhtar Allah dirubah oleh Allah menjadi af'al mubtor. Ingat, af'al muhtar itu gimana kemarin? Pekerjaan Allah lewat makhluk. Kalau mubtor, pekerjaan Allah tidak lewat makhluk. Kita sakit, berobat, sembuh. Itu sembuh pekerjaan siapa? Hasil kerja Allah. Hasil kerja Allah muhtar apa mubtor? Muhtar, karena lewat kita. Lewat kita minum obat. Kita sakit, minum obat, berobat maksimal, nggak sembuh-sembuh. Berarti itu muhtar apa mubtor? Mubtor. Allah bikin kita tetap sakit tidak lewat pelantara makhluk. Nah, gitu ya. Lihat, perhatiin. Subjeknya, objeknya masih itu juga ya. Masih tentang orang sakit. Objeknya masih itu ya. Pekerjaannya masih itu kan, tentang orang sakit. Tapi dari satu pekerjaan Allah bisa bikin dua af'al. Bisa bikin af'al muhtar dan bisa bikin af'al mubtor. Nah, itu ya, paham ya. Itulah akidah ahli sunnah yang benar. Harus paham situnya kamu ya. Jadi enak ya kalau paham ke sini mah ya udah. Kerja banting tulang tapi nggak kaya-kaya misalnya, oh berarti af'al muhtar diganti sama apa mubtor, ya udah. Kalau udah af'al mubtor bisa diganggu gugat nggak sama kita, bisa nggak? Nggak bisa af'al mubtor mah ya, karena hasil kerja Allah tanpa pelantara makhluk, soalnya kan begitu ya. Nggak bisa ya. Udah najis-najisan, udah pahit-pahit, udah idih, udah jember dah sama si lelaki itu, kalau udah jodoh kamu mau gimana? Nggak bisa. Af'al mubtor mah begitu. Kagak mau pisan, nggak mau, udah nggak mau. Kalau udah jodoh mau gimana? Itu namanya apa? Mubtor. Nggak bisa itu diintervensi sama makhluk. Nggak bisa kita hindari apa mubtor mah ya. Kalau waktunya hujan mau diapain ge? Hujan. Nah, ada lagi yang begini nih. Af'al mubtor yang tidak ada campur tangan makhluk sekarang bisa dirubah jadi campur tangan makhluk. Jadi af'al muhtar kayak hujan. Ini mah teknologi atau ilmu manusia yang Allah berikan juga ya. Kan sekarang mah bisa direkayasa cuaca itu kan ya. Yang panas bisa jadi hujan sekarang mah. Atau kalau lagi musim hujan, hujannya bisa dijeda. Sekarang begitu. Ini juga karena ilmu manusia, ilmunya tetap dari Allah ya. Kayak kemarin, kamu ingat gak tuh hujan kemarin? Hujan kencang, berhenti, panas, nanti hujan lagi, nah itu tuh hasil rekayasa BMKG itu tuh. Jadi rekayasa itu cuaca bisa ya sama manusia. Padahal mah masalah hujan mah kan mubtor ya, nggak ada campur tangan makhluk. Tapi dengan ilmu yang Allah berikan sekarang jadi af'al muhtar, bisa gitu juga berarti ya. Af'al mubtor bisa jadi muhtar, muhtar bisa jadi mubtor ya. Termasuk jenis kelamin bayi yang dikandung itu kan mubtor, nggak ada yang tahu jenis kelamin bayi. Sekarang mah jadi muhtar dengan USG sekarang mah ya. Apalagi USG-nya yang 3G. Sekarang bisa ketahuan jenis kelamin bayi di perut ibu dengan USG 3G jelas sekarang bisa diketahui. Dulu mah nggak bisa. Ini juga dengan teknologi ya bisa itu juga.
Kemudian masalah akidah ahli sunnah ini Allah gambarkan dalam surat An-Nahl. Kata Allah gambarkannya kepada sebuah binatang, an'am. Lihatlah binatang, kata Allah. Wa inna lakum bil an'am la ibrah. Ada pelajaran sangat mahal dari seekor binatang. Ada apa? Nuskikum mimma fi butunihi. Kamu meminum yang dikeluarkan dari perut binatang. Apa yang kita minum dari perut binatang? Susu. Raka, susu. S-nya berapa Raka susu? 2. Kalau 1 bukan 1 ya, apa? Kalau S-nya dibuang jadi apa Raka? Susu Raka. Lihat susu. Susu itu dikeluarkan dari perut binatang. Tahu nggak di dalam perutnya itu keadaan susu, posisi susu itu di mana? Tahu nggak? Mimbaini parsin wadamin. Mimbaini parsin wadamin. Antara parsin dan damin. Parsin itu apa? Kotorannya, nya. Parsin itu. Susu apa dari binatang yang kamu minum? Susu binatang apa? Sapi, terus kambing, onta. Apalagi yang susunya diminum? Ada nggak susu manusia yang diminum? Ada. Manusia juga sama sebetulnya. Manusia juga sama, posisi susunya begitu sama. Antara parsin wadamin. Apalagi anak lelaki, nyusunya sampai tua, anak laki-laki punya. Kalau anak perempuan mah waktu kecil doang nyusunya kan. Tapi ntar nih sirakan nih, sampai tua nyusu terus, nggak bakalan berhenti. Bedanya apa bedanya? Anak kecil sama yang tua, lelaki ya. Lelaki itu nyusunya sampai mati, sampai tua pokoknya, sampai mati nggak berhenti nyusu. Bedanya apa? Laki-laki kecil sama laki-laki tua nyusunya bedanya apa coba? Ada meme enggak? Oh, teh mame senyum-senyum, tahu dia, tahu bedanya dia. Kalau laki-laki kecil nyusu itu kemauan siapa? Laki-laki kecil, bayi, anak kecil laki-laki. Kalau nyusu itu kemauan siapa? Bayinya ya. Kalau pengen nyusu dia gimana? Nangis, ya kan? Nangis, tanda pengen nyusu. Dikasih susu sama emaknya, dia satu-satunya obat yang paling mujarab mendiamkan anak kecil nangis, susu. Samanya udah ngeluarin susu, udah diam pasti dia. Kalau laki-laki gede, kalau nyusu kemauan siapa coba? Kemauan siapa? Emaknya, suaminya, istrinya maksudnya. Bukan kemauan bapaknya, bukan suami yang pengen nyusu, istrinya. Kenapa beda? Bedanya gini. Kalau lagi kecil, anak kecil nyusu kemauan anaknya. Kenapa? Karena memang yang menikmati susu itu siapa? Anaknya. Tapi kalau udah laki-laki tua, yang pengen nyusu itu bukan laki-lakinya, tapi istrinya, si perempuannya. Kenapa? Karena yang menikmati susu siapa? Suaminya apa istrinya? Emang kamu udah ngerasain istrinya. Istrinya kalau udah gede mah ya. Suaminya biasa aja ya. Istrinya itu saking nikmatnya ya. Ini perbedaannya nih. Kalau anak kecil nyusu ada yang meremelek nggak ada nggak? Nggak ada. Anak kecil nyusu nggak pakai meremelek ya, walaupun nikmat ya.
Tapi kalau udah gede itu emaknya, kalau bapaknya lagi nyusu, aduh ya, beda nikmatnya itu ya. Bahaya bapak-bapak sama lelaki mah ya, sampai gede nyusu itu. Jadi posisi air susu yang kita minum itu ternyata antara kotoran, wadamin, dan darah di perut ini, di perut. Posisinya teh berdampingan, darah dan kotoran manusia, tengah-tengahnya keluar air susu yang kholison, murni. Jangan takut ya, walaupun di pusatnya PT-nya berdekatan dengan PT BAB dan PT darah ya, dekat banget, tapi PT susu steril, kholison. Jangan takut tercampuri, terkontaminasi oleh bakteri dari darah dan enggak, kholison. Inilah PT Allah Subhanahu wa taala, saking canggih-canggih dan hebatnya ya. Padahal mah dekat PT-nya, perusahaannya di perut ya, satu blok, satu lokasi, tapi Allah bikin susu kholison. Jangan takut ada bakterinya susu. Paling sterilnya susu ibu ASI gitu ya. ASI dipakai tutup nggak, ditutupin nggak ASI? Nggak ada tutupnya ASI makan, tapi steril. Ada expirednya nggak ASI? Nggak ada. Tapi kalau susu kotak udah ditutupin, ada expirednya kan gitu ya. Tahu steril tahu kagak. Makanya nggak ada perbandingannya air susu ibu mah ya. Nanti kamu perempuan kalau punya anak, jangan sampai kurang 2 tahun ya nyusuin anak kamu ya. Dan ketika kamu nyusuin anak kamu, jangan dicampur sama apapun, jangan dikasih susu-susu lain, jangan. Apalagi diganti sama susu-susu sapi, itu susu bubuk ya, formula ya. Jangan ya. Nanti anak kamu kalau kebanyakan minum susu formula jadi merugul, anak kamu nanti jadi merugul ya. Tahu nggak merugul? Sapi, kayak sapi kan, susu sapi ya, berarti itu darah daging sapi diminum sama manusia. Nanti anak kamu kayak sapi, merugul tuh keras kepala kayak sapi, nyeruduk mulu gitu ya. Disuruh kesini kagak mau, disuruh jadi merugul gitu ya, gara-gara kebanyakan minum susu sapi ya. Jangan. Ikatan batin kamu supaya nyambung kepada anak, maka darah daging kamu yang harus diberikan kepada anak kamu 2 tahun, jangan putus susuin, biar ikatan batinnya kuat, frekuensinya kencang, sinyalnya kencang, sinyal batin kita sama anak gitu ya. Jangan malas nyusuin ya. Karena kan perempuan sekarang malas. Kenapa malas nyusuin? Takut payudaranya kendor, itu kan masalahnya. Kalau disusuin terus takut jelek kan gitu ya. Mencek orang Tasik mah teu pengker deui nya gitu ya. Pengkernya, ngaranna pengkernya. Pengker. Tapi kalau tulisannya eta kene nya, pengker. Tapi lamun na teu make u jadi kumaha? Pengker. Bedanya kalau pengker mah nyata susu perawan tah sebutnya pengkernya. Lamun pengker naon? Belakang ya. Nyata tak kene nya. Cuman beda ngucapkeun doang ya. Kalau pengker mah belakang. Di mana pacul? Itu di pengker. Oh, berarti di tukang, di belakang ya. Kalau pengker, bedanya. Berit, burit, birit, burut, ya beda akar katanya eta kene ya. Berit, burut, birit, burit, eta kene ya. Cuman maknanya jauh banget ya. Kalau berit apa? Tikus.
Kalau burit sore. Kalau birit bujur pantat. Kalau burut apa? Nggak tahu burut kamu ya? Sekarang nggak ada kali yang burut, nggak ada ya? Kanjut nanti gede burut mah. Tara di selempak, di sarung mungkul. Nggak pernah pakai selempak, pakai kolor mulu. Lelaki yang suka burut itu lelaki. Jadi kanjutnya gede. Lamun cek orang Sunda mah sing layar aisan gitunya. Ieu mah lain layar aisan, ieu mah layar kanjut jadi nantinya. Kanjutnya kondor kalau kata namanya, kondor gitu ya. Burut jadi gede, bisa segede bola plastik gitu. Kalau burut kanjut nate gitu. Jadi gini Raka, ada seorang kiai nih. Kiai kan biasa pakai sarung, cuman ini kiai males pakai selempak. Dari mulai pesantren, Raka suka pakai selempak gak? Enggak ya, awas kamu nih jadi kiai yang Abi ceritain nih. Awas lelaki pakai selempak. Dari mulai pesantren gak pernah pakai selempak, ini emang ya santri bisa sarung aja. Main bola nggak pakai selempak, lari-lari segala macem kan. Kebiasaan sampai jadi ustaz, jadi kiai, jadi ajakan nggak pernah pakai selempak. Tapi emang enak juga kalau nggak pakai selempak itu ya. Jadi kalau udah pengen langsung aja tinggal sarungnya diaikin langsung, gak ribet lah gitu. Coba kalau pakai celana, pakai selempak, pakai kolor, celananya lepis, pakai ikat pinggang, ribet ya. Ajengan mah enak banget kan pakai sarung doang. Gara-gara nggak pernah pakai selempak, burutnya nggak main-main. Kalau burut yang biasa mah penyakit biasa, paling kayak segede bola, paling gede kayak segede gitu ya. Ini mau burutnya kalau diamparin burutnya seaula bisa ketutup nih sama burutnya si kiai. Seaula nih kalau diamparin, saking udah kondor berarti ya, udah kondor banget. Kan lelaki mah punya dua senjata, punya dua apa itu sebenarnya. Kalau perempuan kan satu, itu doang penyadap suara doang. Kalau perempuan itu ya sorabi doang, kan itu satu ya. Kalau lelaki mah kan dua, ada yang buat pentongan bedugnya, ada biji salaknya, kan itu ya. Nah kalau burut yang merosot itu biji salaknya sama wadah-wadahnya gitu. Jadi burut, jadi kondor disebutnya gitu, jadi kondor. Ini masih kiai karena kelamaan gak pakai selempak, jadi tambah bawah aja kondornya, bawah jadi panjang. Kalau diamparin seaula penuh. Setiap diundang pengajian atau tahlil, burutnya itu harus dibawa pakai roda. Amasannya saking gedenya ya, saking gedenya. Jadi dibawa naik roda, ditaruh di roda. Suatu hari diundang tahlil, ada yang mati tetangganya. Karena si kiai kagak mau ketahuan bahwa dia burut, datangnya duluan. Orang-orang belum datang, dia datang duluan sama santrinya. Santrinya mah udah pada tahu. Santrinya ada 5 orang lah yang bawa roda itu kan, bagian bawa roda, bawa burut dia di roda. Sampai rumah Sohibul Bed kan udah diamparin tikar tuh, amain tikar. Dia duduk langsung diamparin si burutnya kiai itu penuh, pokoknya masa ruangan teh penuh ketutup dah. Datang kan jamaah mau tahlil pada duduk kan gitu, duduk tapi berarti dia kan duduk di atas burut si kiai kan itu. Tapi emang udah baal, udah kapalen, jadi udah nggak sakit didudukin emang udah baal. Coba kalau sekarang pawai eta kanjutna di tajong, ditendang, seul enggak? Mules banget kalau sekarang mah kan ya, kalau lagi main bola ketendang kan gitu ya. Kalau itu kiai udah kebal, emang udah biasa gitu ya. Kumpul semua, duduk semua tuh kan di atas burutnya si kiai.
belum tahlil si kiai pengumuman. Para jamaah mohon maaf ini ya, tadi saya dapat info dari Sohibul Bed katanya. Jadi ini permadani karpet yang dipakai katanya baru beli katanya, baru beli. Dan bahannya beda ini mah, lebih elastis dan agak kenyal begitulah pokoknya mah kata si kiai. Jadi mohon ya para jamaah mohon, kan kalau tahlil kan dikasih rokok di gelas kan gitu ya. Mohon ya, nanti jangan ngerokok di ruangan ini kata si kiai gitu. Karena ini permadaninya mahal, takut bolong gitu katanya. Jadi ntar rokoknya di luar aja lah kalau di rumah. Oke kata para jamaah, ya mohon kiai mangga tahlil. Beres tahlil makan dikasih pete sama jengkol sama sambal. Mau keluar belum shollu ala Muhammad kan ya. Ini jamaah satu nggak kuat pengen ngerokok, kebetulan di pojok duduknya teh, paling pojok dia. Kata si jamaah, gua di pojok inilah, rokok juga kayaknya nggak bakal ketahuan. Jadi sambil pada ngobrol yang lain dia ngerokok aja di pojok, tutupin sambil ngumpet. Kan sekarnya dibuang berarti kan ya, dibuang ke depan nggak mungkin ketahuan, dibuanglah ke pojok sama dia kan sekarnya itu kan. Tahu sekar rokok tahu? Nah, dibuang kan ke pojok. Begitu dibuang ke pojok kan, si kiai otomatis ngerasa kan, aduh ini panas nyelekit belah mana ini kan gitu ya. Ya tuh didudukin sih oke udah kebal, tapi kalau sama api mah panas kan tetap ya. Gerenyem kali ya, dia tuh sakit di belah mana nih. Sekali dua kali kerasa. Nah, si kiai mulai curiga, ada yang ngerokok ini pasti nih. Dilihat-lihat, oh di pojok ketahuan yang lagi ngerokok. Dilihat sama si kiai kan, dilirik. Begitu dia lagi melenyun, ketahuan pisan dia lagi ngerokok. Dipelototin sama si kiai kan ya, nggak ngomong dipelototin. Saking ngambeknya itu, saking takutnya itu jamaah dipelototin kiai, kan otomatis refleks ya, rokok dimatiin. Kalau kata dia makan itu keramik yang di pojok ya, diatiin langsung aja. Atuh si kiai ngeburubu, wow berdiri itu kiai kan ya. Kalau si kiainya berdiri otomatis kan ya, kanjutnya ketarik. Atuh aur-auran itu semua makanan segala macam kebongkar akhirnya rahasianya. Bukan karpet mahal, kanjut kiai kondor katanya. Aduh, itu gara-gara mesantren jarang pakai selempak raka. Pakai selempak raka nanti kamu kondor jadinya burut jadinya. Bahaya itu. Namanya burut itu tadinya, jalma burut itu. Atau bahasa kedokterannya burut itu turun berok ya, turun berok. Kalau masih kecil masih bisa diobatin. Jadi kalau si kiai itu emang 20 tahun itu pesantren nggak pakai selempak ya, wah kagak pernah diobatin. Wajar lah segede aula jadinya dia gede banget. Aduh ya. Itu ya. Jadi Allah mengumpamakan akidah ahli sunnah itu bagaikan air susu ya. Air susu yang berada di perut itu antara kotoran dan darah ya. Kotoran itu akidah yang sesat ya, darah itu akidah yang sesat. Bayangkan satu akidah dihimpit kemarin ya, udah ada berapa golongan kan ya? Mu'tazilah, ahli bid'ah, Jabariyah, banyak banget ya akidah-akidah sesat ya. Kita harus bisa berpegang kepada satu akidah yang benar, namanya ahli sunnah. Susu hanya satu, padahal di dalamnya ada dua kotoran, ada darah, ada itu ya. Kita harus bisa menyaring supaya bisa menjadi susu yang manfaat. Harus mencari akidah yang menyelamatkan kita. Nah, harus hati-hati banget ini ya masalah akidah ini. Sampai situ dulu dah, nanti dilanjutkan. Awarikul adab. Allahu a'lam bishawab.